Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kalian telah melihat contoh gambar yang berisikan informasi dan kalian sudah menjawab beberapa jawaban sudah diberikan, dan di sana ada yang menjawab advertisement dan ada juga yang menjawab invitation letter. Jadi yang benar adalah advertisement, oke? Nah, jadi apa itu advertisement? Advertisement itu, what is advertisement? Advertisement or an ad is a public promotion or announcement of some products or service, and the advertisement contains information on a number of programs available, entry requirements, duration, and dates of commencement. Jadi advertisement itu atau disebut juga ad adalah seperti iklan dan promosi atau pengumuman yang diberikan secara publik atau secara umum, ya, dan iklan tersebut biasanya adalah iklan dari beberapa produk atau layanan. Nah, jadi di dalam advertisement itu atau di dalam iklan tersebut terdapat informasi program tersebut dan juga kapan dimulainya atau juga durasinya, waktu program tersebut berapa lama dilakukan dan juga tanggal mulai. Dan selain itu banyak juga informasi yang ada di dalam advertisement atau di dalam suatu iklan. Nah, some commercial advertising media include billboards, radio, television, magazine, newspaper, printed flyers, and etc. Jadi advertisement atau iklan-iklan biasanya juga komersial, iklan komersial itu biasanya menggunakan billboard. Bisa juga menggunakan billboards, itu adalah papan besar yang ada di jalan-jalan gitu ya biasanya, dan juga menggunakan radio, menggunakan televisi, menggunakan majalah, menggunakan koran, dan juga flyer atau selebaran yang biasanya kita temukan yang biasa ditempel-tempel orang di tembok-tembok atau di tempat-tempat umum, ya. Jadi itu adalah advertisement yang juga disebut sebagai iklan. Nah, sekarang apa sih type of advertisement? Jadi ada beberapa jenis advertisement. Maksudnya itu jenis yang biasa kita lihat. Biasanya ada informasi tertentu yang diberikan dan vocabulary used. Vocabulary used itu berarti kosakata yang biasa digunakan di dalam iklan tertentu. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama. Ada jenis sales. Sales itu berarti iklan tentang penjualan. Biasanya kalian juga lihat ya, ada brosur-brosur atau selebaran-selebaran atau yang ada di radio, televisi, dan juga yang ada di koran, di majalah. Nah, kalau tentang penjualan biasanya yang dijual adalah cars, houses, products. Jadi biasanya itu mobil, rumah, atau produk-produk lainnya, misalnya produk kosmetik atau produk makanan, ya. Dan kemudian information. Jadi apa yang ada di informasi selebaran tersebut biasanya what is being offered, apa yang ditawarkan. Nah, yang dituliskan di informasinya biasa ada tentang price. Price berarti harga. Discount berarti ada potongan harganya. Condition berarti kondisi barang tersebut, apakah itu baru ataukah second, ya. Dan juga pembayarannya seperti gimana, apakah detached atau semi detached atau bisa dilepas. Ini maksudnya bisa dilepas atau tidak bisa dilepas. Misalnya itu sesuatu yang permanen atau semi permanen misalnya. Kemudian juga informasi tentang tempat-tempat, misalnya kalau ini iklan tentang rumah, apakah rumahnya jenis bungalow gitu atau ada terasnya, ya. Jadi informasi yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan atau pembeli dituliskan di bagian informasi. Nah, vocabulary-nya apa? Kosakata yang digunakan biasanya apa? Ada menggunakan 50% diskon atau setengah harga, half price itu setengah harga. Kemudian clearance sale dia bilang, atau
sale untuk produk-produk yang terakhir. Misalnya ini mau produk terakhir dan akan habis, maka diadakan clearance sale biasanya. Dan excellent condition misalnya. Excellent condition berarti kondisinya masih sangat baik. Dan negotiable. Negotiable berarti harganya dapat dinegosiasi atau masih bisa dibicarakan. Dan apakah tersedia bank loans? Bank loans itu artinya adalah pinjaman bank misalnya. Kalau misalnya itu rumah bisa dibayar melalui bank dengan meminjam uang atau bagaimana ya, nanti tergantung apa yang dijual, apa yang ditawarkan di iklan tersebut. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang selain penjualan, selain produk tadi atau sale, sekarang ada education courses atau twinning programs. Nah, selain produk tadi, ada juga yang mengiklankan tentang pendidikan, kursus-kursus pendidikan atau program singkat dalam pendidikan. Nah, kalau jenisnya advertisement dalam education atau education course, biasanya itu informasi yang ada di dalam flyer atau di dalam iklan tersebut itu biasanya tentang duration. Duration berarti durasi. Fees itu artinya harganya berapa per semester atau berapa dibayarnya per bulan misalnya. Dan intake itu tanggal mulai misalnya. Requirements berarti apa yang dibutuhkan, misalnya ijazah terakhirnya apa, atau hal-hal lain, misalnya fotokopi, KTP dan lain-lain ya. Kemudian course available berarti apa kursus yang tersedia, dan scholarship apakah ada beasiswanya misalnya. Nah, kemudian kalau di vocabulary-nya atau di kosakatanya biasanya mereka menggunakan part-time itu berarti paruh waktu, full-time atau artinya full-time berarti ini ya, waktu penuh. Dan juga method of payment, bagaimana cara pembayarannya, apakah cash, apakah melalui transfer bank. Kemudian closing date berarti hari penutupannya kapan gitu, pendaftaran untuk kursusnya. Kemudian degree or diploma equivalent certificate. Jadi ini maksudnya sertifikat apa yang nanti akan didapatkan atau gelar apa yang akan didapatkan misalnya untuk setelah lulus program tersebut. Dan yang ketiga ada job vacancy. Job artinya adalah pekerjaan dan vacancy adalah lowongan. Jadi di iklan-iklan yang ada itu juga terdapat job vacancy atau lowongan pekerjaan. Dan informasi yang biasanya dituliskan di lowongan pekerjaan adalah qualification. Qualification artinya misalnya ijazah terakhirnya apa, lulusan apa gitu ya. Kemudian experience itu artinya pengalaman kerjanya harus berapa tahun misalnya, dan pernah bekerja di mana untuk bisa diterima dalam pekerjaan tersebut. Kemudian salary berarti gajinya berapa ya. Benefits berarti apa keuntungannya jika dia diterima dalam pekerjaan tersebut. Ada training berarti pelatihan, apakah disediakan pelatihan. Kemudian transportnya transport sendiri atau transport perusahaan, itu biasanya dituliskan di informasi di dalam iklan tersebut, iklan yang berhubungan dengan job vacancy. Nah, kemudian vocabulary atau kosakata yang biasa digunakan tuh ada walk-in interview, berarti interviewnya kapan. Resume itu biasanya, atau resume-nya adalah ini riwayat resume-nya sama curriculum vitae ini adalah riwayat pendidikan atau riwayat hidupnya juga. Essential berarti essential itu penting, apa yang harus dia sediakan. Kemudian necessary proficient berarti dia profisiensinya atau pemahamannya terhadap sesuatu itu harus seperti apa, apakah harus sedang ataukah harus level biasa atau harus level tinggi gitu ya untuk diterima di posisi tersebut. Kemudian ada juga salary berarti gajinya berapa gitu. Remuneration itu artinya adalah bagaimana nanti uang pensiun atau uang renominasinya. Nah, ini adalah contoh-contoh
type of advertisement. Nah, selain type of advertisement ini, mungkin kita juga bisa dapat lagi jenis lain ya. Ini kan ada sales, kemudian education course, kemudian job vacancy. Mungkin ada juga seperti misalnya lomba-lomba ya. Di situ juga bisa menggunakan advertisement, kapan dilakukan lombanya dan hadiahnya apa saja, tanggalnya apa saja gitu ya. Ketentuan lomba itu juga termasuk advertisement. Nah, ini adalah pembahasan yang kita pelajari minggu ini. Dan akan ada tugas yang kalian harus kerjakan dan Miss akan upload di di Google Classroom. Jadi silakan setelah menonton video ini kalian bisa cek tugasnya dan jangan lupa lakukan absensi di Google Classroom. Oke, thank you everyone. Jika kalian memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp atau di Google Classroom. Okay, thank you so much for listening. I'll see you guys next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.